mempelajarinya kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tulang yang dikelompokkan sebagai sumbu badan dan tulang yang dikelompokkan sebagai anggota gerak. Tulang yang termasuk sumbu badan adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini, tulang tengkorak, dan kemudian tulang belakang, tulang iga, dan tulang dada. Ini bagian bawah tulang dada. Tengkorak yang melindungi otak dan tengkorak yang membentuk wajah. Tengkorak yang melindungi otak dinamakan dengan neurokranium. Tengkorak yang membentuk wajah dinamakan dengan viscerokranium atau splagmocranium. Tengkorak yang melindungi otak dibagi menjadi atap tengkorak ini. Atap tengkorak ini namanya calvaria, dan bagian bawah yang menyangga otak. Bagian bawah ini dinamakan dengan basis cranii. Tengkorak ini dibentuk oleh tulang-tulang yang lebih kecil yang bersatu pada persatuan yang dinamakan dengan sutura. Dan ada beberapa sutura di tengkorak, antara lain ini adalah sutura yang dinamakan dengan sutura koronaria sebelah depan, dan di belakang adalah sutura yang dinamakan dengan sutura sagittalis, dan di sebelah belakang ada lagi sutura yang namanya sutura lambdoidea di sini. Dan tengkorak ini dibentuk oleh tulang-tulang yang lebih kecil, antara lain kita lihat ini calvaria. Calvaria ini dibentuk di sebelah depan oleh os frontal, os parietal, dan di belakang os occipital. Kemudian kita melihat bagian-bagian lain yang ada di basis krani. Antara lain kita bisa melihat di sini 3 lekuk, depan, tengah, dan belakang. Lekuk ini depan dinamakan dengan fossa cranii anterior, ini namanya fossa cranii media, di belakang fossa cranii posterior. Di sini kita juga bisa melihat lubang yang lain, umpamanya ini namanya meatus acousticus internus, dilewati oleh saraf, dan sini kita bisa melihat suatu lubang yang namanya foramen jugulare, dilewati oleh saraf dan pembuluh darah. Di sini kita bisa melihat suatu lubang yang namanya kanalis hipoglossi yang dilewati oleh saraf. Kemudian lubang yang besar di belakang ini namanya foramen magnum. Kemudian kita bisa melihat ini maksila dan mandibula. Dan kita bisa melihat beberapa lubang yang besar di wajah, yaitu lubang yang membentuk lekuk mata. Lubang ini dinamakan dengan orbita. Orbita yang kanan, orbita yang kiri. Kita bisa melihat lekuk hidung atau rongga hidung. Rongga hidung ini dinamakan dengan cavitas nasi. Dan kita lihat ini lubang yang besar. Bila lihat dari samping, maka kita bisa melihat suatu tulang yang menonjol yang membentuk tulang pipi. Tulang ini dinamakan dengan os zygomaticum. Dan kemudian ada suatu lengkung ke belakang. Lengkung ini dinamakan dengan arcus zygomaticus. Dari arcus zygomaticus yang merupakan lekuk sendi, yang merupakan tempat persendian antara rahang bawah dengan tengkorak. Persendian ini dinamakan dengan articulatio temporomandibularis karena merupakan sendi antara os temporal di sini dan mandibula. Dan di belakang kita lihat ada suatu lubang. Lubang ini merupakan liang telinga luar, dan lubang ini dinamakan dengan meatus acousticus externus. Jadi kita bisa melihat di sini liang telinga luar ini berada di tulang tengkorak yang namanya os temporal. Dan os temporal ini kita lihat meluas sampai ke dalam dan membentuk bagian yang berbentuk karang. Bagian ini dinamakan dengan pars petrosa os temporal. Dan di depannya kita bisa melihat bagian dari tulang yang namanya os sphenoidal yang mempunyai sayap dan bagian tengah. Dan sayap ini ada 2, ada sayap kecil, dan sayap kecil ini dinamakan dengan
ala parva, os sphenoidal, dan ini sayap besar, ini dinamakan dengan ala magna, os sphenoidal. Di belakang kita bisa melihat os occipital. Ini os occipital, tempat di mana foramen magnum berada. Di sebelah bawah kita bisa melihat bagian bawah dari neurocranium dan bagian bawah dari splanocranium. Bagian bawah dari splanocranium ini kita bisa melihat langit-langit atau palatum durum. Palatum durum ini dibentuk oleh dua tulang. Sebelah depan ia dibentuk oleh maksila, di sebelah belakang dibentuk oleh tulang kecil yang namanya os palatinum. Dan kita juga melihat tonjolan yang besar yang runcing bawah. Tonjolan ini dinamakan dengan processus styloideus. Pada proses ini melekat beberapa otot yang menuju ke langit-langit dan ke leher. Sekarang kita lihat tulang belakang. Tulang belakang itu dibagi menjadi tulang belakang yang di leher. Tulang belakang di leher itu terdiri atas 7 ruas. Ini adalah ruas pertama, ini ruas kedua, dan ini ruas ketiga dan sampai ke-7. Tulang belakang yang berada di leher dinamakan dengan vertebra cervical 7 ruas, dan ada tulang belakang yang berada di dada 12 ruas, dan tulang belakang yang berada di punggung, pinggang 5 ruas, dan berlanjut dengan tulang belakang yang berada di panggul yang namanya os sacrum. Dan pada awalnya os sacrum ini adalah 5 ruas yang bersatu. Di sebelah bawahnya berlanjut menjadi os coccygeus yang juga merupakan persatuan dari kira-kira 3 atau 4 ruas dari tulang belakang. Ruas pertama ini dinamakan dengan atlas, dan atlas ini bersendi dengan tengkorak, dan atlas ini bersendi dengan cervical yang kedua. Dan kita lihat di bagian-bagian atlas ada fasilitas persendian, ada 2 arkus yang depan dan belakang, dan kemudian ada lubang di sini. Lubang ini dinamakan dengan foramen vertebrial. Kita lihat kembali lagi, maka ini adalah ruas vertebra cervical yang kedua, vertebra yang berada di leher. Dan kita lihat di sini ada bagian depan yang dinamakan dengan korpus, dan ada bagian yang menonjol di korpus. Bagian yang menonjol ini dinamakan dengan dens dari aksis, sedangkan bagian belakang ini dinamakan dengan arkus dari vertebra. Dan arkus ini dibagi dua menjadi bagian perantara yang namanya pediculus, dan bagian belakang ini namanya lamina, dan lamina dari vertebra. Dan kita lihat ini ada lubang di tengah-tengah vertebra. Lubang ini dinamakan dengan foramen vertebra. Kita lihat ini adalah vertebra cervical yang kedua, maka dia bersendi dengan vertebra cervical yang lain sebelah bawah. Dan juga kita bisa melihat lubang, dan lubang ini juga dinamakan dengan foramen vertebrale. Dan lubang ini bersama lubang-lubang yang lain di sepanjang vertebra akan membentuk saluran sampai ke bagian terbawah dari vertebra, yaitu os sacrum. Dan saluran ini dinamakan dengan canalis spinalis. Dan saluran ini berisi sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini dinamakan dengan vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis ini berjumlah 12 ruas, dan secara umum vertebra mulai dari leher sampai ke panggul mempunyai bagian depan. Bagian depan ini dinamakan dengan korpus vertebra, dan kemudian yang bagian belakang arkus. Sama dengan bagian yang lain, maka di sini juga kita lihat beberapa tonjolan. Yang sebelah atas sama, yaitu bagian yang bersendi dengan vertebra di atasnya, dan dinamakan dengan processus alveolaris superior, ada sepasang. Ini juga di samping dinamakan dengan processus alveolus, dan yang ke belakang dinamakan dengan processus spinosus. Bila vertebra ini disusun, maka kita bisa melihat lubang di samping. Lubang ini dinamakan dengan foramen intervertebrale. Lubang ini diliwati oleh saraf spinal. Dan terus ke bawah, maka kita bisa melihat vertebra lumbal.
vertebra lumbal ini berada di pinggang, dan kita lihat vertebra lumbal ini korpusnya lebih besar karena dia menyalurkan gaya berat yang lebih besar dibandingkan dengan vertebra yang lebih atas. Dan ini kalau vertebra lumbal maka proses spinosiusnya tidak menutup rapat ya, sehingga kita bisa melihat di sebelah belakang suatu celah di antara ruas-ruas vertebra lumbal, dan celah ini merupakan tempat yang bisa dilalui oleh jarum suntik pada tindakan yang dinamakan dengan lumbal fungsi. Dan di sebelah bawah kita bisa melihat bagian terbawah dari tulang belakang. Bagian terbawah ini dinamakan dengan os sacrum. Ini punya korpus, sayap, punya permukaan depan dan permukaan belakang. Dan juga punya saluran yang dinamakan dengan canalis sacralis. Dan kita lihat tadi sebelah bawah os sacrum di sini bersambungan dengan os coccygeus, di mana os coccygeus ini merupakan tulang yang dibentuk oleh persatuan 3 atau 4 ruas. Kita lihat tulang sumbu badan yang lain, yaitu tulang rusuk atau costa. Costa ini berjumlah 12 ruas, mulai dari costa pertama dan diberi nomor sampai 12. Di costa pertama, kedua, dan selanjutnya sampai costa ke-12. Dan costa ini di belakang bersendi dengan vertebra seperti ini, dan di depan dia bersendi dengan tulang belakang. Di depan dia bersendi dengan sternum. Jadi kita lihat ini sternum, umpamanya begini, dan kita lihat ini sternum ini bagian bawah dari sternum dalam hal ini, dan costa bersendi di depan dengan sternum.